Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrana Perlianti, NIM 20715026255. Nama saya Muhammad Amar, NIM 21715018881. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan kegiatan kampanye Green Lifestyle, pengendalian perubahan iklim, edukasi lingkungan bagi generasi muda. Di sini kami akan mempresentasikan yang pertama itu ada tahap pra-desain, satu analisis program yang dimana Green Lifestyle ini merupakan salah satu langkah awal dalam pengendalian perubahan iklim melalui adopsi kebiasaan-kebiasaan yang mengurangi jejak karbon dan aktivitas yang ramah lingkungan hidup. Nah, kegiatan ini dilaksanakan untuk merespon berbagai tantangan perubahan iklim. Green Life sendiri mengacu pada gaya hidup yang berfokus pada keberlanjutan, efisiensi sumber daya, dan kesadaran lingkungan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, tentang pentingnya perilaku dan budaya ramah lingkungan untuk pengendalian perubahan iklim. Yang kedua ada identitas pemilik program, yang dimana diadakan oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa di Taman Heulang, Kota Bogor pada hari Sabtu pagi 28 Oktober 2023. Yang ketiga dari tahap pradesain yaitu A. Pengetahuan masyarakat terhadap Green Life. Masih banyak masyarakat yang belum menerapkan green lifestyle dalam kehidupan sehari-hari. Mereka belum mengetahui manfaat penerapan gaya hidup ramah lingkungan green lifestyle ini sendiri. Yang B. Dukungan masyarakat terhadap green lifestyle bekerja sama dengan dosen dan mahasiswa IPB, pelajar, serta masyarakat. Yang C. Partisipasi masyarakat terhadap green lifestyle menargetkan partisipasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Selanjutnya ada desain, yaitu pendahuluan. Green Lifestyle adalah bentuk gaya hidup yang eco-friendly atau ramah lingkungan. Dilansir Klima, Nesles Fasitha, seorang copywriter senior, menyebutkan bahwa Green Lifestyle merupakan cara untuk mengurangi dampak buruk pada lingkungan. Penerapan gaya hidup ramah lingkungan ternyata menjadi cukup krusial. Pasalnya saat ini suhu global dan perubahan iklim pun sudah semakin parah. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa melaksanakan kampanye pengendalian perubahan iklim melalui Green Lifestyle bagi generasi muda melalui kegiatan edukasi lingkungan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, tentang pentingnya perilaku dan budaya ramah lingkungan untuk pengendalian perubahan iklim. Yang kedua ada Behavior and Social Change Communication. A. Planning dan Management Continuum. Pertama ada social advertising, publikasi melalui website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan telah dibaca pembaca sebanyak 1923 kali. Yang kedua ada interpersonal communication, diketahui oleh Bapak Abdul Muin selaku Kepala P3E Jawa dibantu oleh para dosen dan mahasiswa IPB, pelajar serta masyarakat. Yang ketiga families caregivers atau social network and communication. Dosen, mahasiswa, pelajar, serta masyarakat dapat menyebarluaskan pengetahuan green lifestyle serta dapat menerapkan gaya hidup ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terciptanya masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Yang keempat, community participation and dialogue. Abdul Muin kepada P3 Jawa mengadakan kampanye ini dengan mengadopsi green lifestyle yang bertujuan menciptakan lingkungan sehat yang berkelanjutan. Para dosen dan mahasiswa IPB memberikan kontribusi dan dukungan terhadap kampanye ini dengan menerapkan gaya hidup ramah lingkungan serta mempromosikan gerakan ini kepada masyarakat. Yang kedua itu social mobilization. Organize Networks P3E Jawa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PT Montrans, serta Institut Pertanian Bogor atau IPB bersama-sama memperkenalkan gerakan kampanye Green Lifestyle, pengendalian perubahan iklim, edukasi lingkungan kepada masyarakat. Gerakan ini sudah dipublikasikan di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan ketiga itu ada Partnership and Building of Change Agents, P3E Jawa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PT Montrans, serta Institut Pertanian Bogor atau IPB secara terus-menerus dan bersama-sama mengkampanyekan Green Lifestyle kepada masyarakat melalui interaksi langsung dengan masyarakat, melalui posting berita di media sosial dan website. Yang C ada advocacy. Yang pertama peraturan yang dibuat UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang kedua, pejabat yang terlibat. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa P3E Jawa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PT Montran, serta dosen dan mahasiswa Institut Pertanian Bogor atau IPB yang selalu berupaya mendukung keberhasilan kampanye ini. Yang ketiga, ada sumber daya yang digunakan. Mendorong masyarakat untuk menerapkan green lifestyle dengan membuang sampah pada tempatnya, menghindari produk sekali pakai, serta membiasakan diri menerapkan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Masih di tahap desain, yaitu ada 3 perumusan tujuan program komunikasi green lifestyle, yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan generasi muda peduli terhadap lingkungan dan menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Serta ada penetapan strategi program komunikasi green lifestyle, yaitu strategi kampanye yang dilakukan oleh P3E Jawa, yaitu dengan target generasi muda, generasi milenial sebagai individu yang dapat menerapkan gaya hidup green lifestyle ramah lingkungan di dalam kehidupan sehari-hari seperti membuang sampah pada tempatnya, menghindari produk sekali pakai, dan membiasakan diri menerapkan 3R. Dan yang terakhir itu ada pemilihan taktik dan rencana penerapan program komunikasi green lifestyle, yaitu menggunakan tagar Ayo Peduli Lingkungan, publikasi via website, dan endorse melalui generasi muda dan masyarakat yang telah menerapkan green lifestyle kemudian akan memposting foto di sosial media. Masih di tahap desain. Yang keenam, rencana monif. 1. Sumber atau source, pihak Humas P3E Jawa yang menyampaikan pesan kepada generasi muda serta masyarakat. Yang kedua, pesan atau message, edukasi lingkungan kepada generasi muda dan masyarakat, karena diharapkan banyak masyarakat menerapkan green lifestyle ramah lingkungan di kehidupan sehari-hari, dan penerapan ini secara terus-menerus guna menjaga kelestarian bumi. 3. Saluran atau channel, media internet, website, karena tingkat keefektivitasnya tinggi. Yang keempat, penerima atau receiver, organisasi, universitas. 5. Dampak atau efek. Tujuan sebuah kampanye komunikasi berhasil membujuk seseorang agar mau melakukan gerakan green lifestyle di kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, ada menyusun rencana anggaran. Rencana anggaran tidak dapat diketahui atau tidak dapat diungkapkan rencana anggaran tersebut, karena biaya yang dikeluarkan merupakan biaya pihak yang melakukan penyelenggaraan terhadap P3E Jawa. Kedelapan, susunan tim program komunikasi berserta uraian tugas. 1. Abdul Muin, Kepala P3E Jawa sebagai Ketua Kampanye. 2. Nunu Anugrah, Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 3. Para dosen dan mahasiswa IPB, individu yang mencontohkan bagaimana penerapan green lifestyle. Selanjutnya ada eksekusi, yang dimana eksekusi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, eksekusi media ATL. Kampanye ini melalui media massa, surat kabar, dan website yang sifatnya undangan. Kedua, ada eksekusi media BTL, yang dimana mengirimkan direct mail atau email pesan teks kepada wakil rektor bidang resiliensi sumber daya dan instruktur IPB, Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan FEM IPB, serta sekretaris Kota Bogor yang sifatnya undangan. Dan terakhir ada eksekusi event, yaitu petugas mengumpulkan dosen, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat yang akan diberitahu edukasi lingkungan green lifestyle gerakan ramah lingkungan. Yang D ada monif. 1. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa P3 Jawa melaksanakan kampanye pengendalian perubahan iklim melalui green lifestyle bagi generasi muda melalui kegiatan edukasi lingkungan di Taman Heulang Kota Bogor. 2. Peserta yaitu dosen IPB, mahasiswa IPB, pelajar, dan masyarakat Kota Bogor. 3. Hasil dari kegiatan kampanye tersebut adalah banyak masyarakat Bogor, pelajar, dan mahasiswa yang ikut serta dalam kegiatan kampanye green lifestyle, sehingga dapat menerapkan perilaku ramah lingkungan serta sebagai upaya dalam melestarikan bumi. Sekian presentasi kami dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.